Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dan mempelajari bagaimana cara menentukan posisi suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kakak harap setelah kalian menonton dan mempelajari video ini, kalian bisa menentukan posisi suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan juga menentukan panjang suatu garis di antara dua titik. Jadi langsung saja kita masuki ke bagian pertama, yaitu garis yang sejajar. Jadi sebelumnya, dua buah garis itu dapat dikatakan saling sejajar apabila kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama. Jadi yang dimaksud dengan jarak yang sama ini ialah apabila jarak antara ujung satu garis itu dengan jarak ujung suatu garis yang lainnya itu memiliki jarak yang sama. Misalkan pada ujung yang pertama memiliki jarak 4 satuan, pada ujung kedua memiliki jarak 4 satuan, dan begitu seterusnya. Karena memiliki jarak yang sama, maka garis itu dikatakan sejajar. Apabila pada salah satu ujungnya itu memiliki jarak yang tidak sama, misalnya pada jarak yang sebelumnya itu memiliki 4 satuan dan pada jarak yang berikutnya itu memiliki 3 satuan, maka garis itu tidak akan sejajar dan pada suatu panjang nanti mereka akan bertemu. Jadi perhatikan gambar di samping. Jadi ini adalah gambar koordinat kartesius yang mana di dalamnya ini terdapat garis K dan garis L. Misalkan jika garis K ini sejajar dengan garis L dan garis L ini sejajar dengan sumbu X, maka dapat kita katakan garis K ini juga sejajar dengan sumbu X. Apabila suatu garis itu sejajar dengan sumbu X, maka garis itu akan tegak lurus dengan sumbu Y. Kenapa dikatakan tegak lurus? Karena pada perpotongan garis tersebut akan menghasilkan sudut 90 derajat. Jadi, jika garis K ini sejajar dengan garis L dan garis L ini tegak lurus dengan sumbu Y, maka dapat kita katakan garis K ini juga tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar ini kita memiliki juga koordinat kartesius yang memiliki garis M dan garis N. Jika garis M ini sejajar dengan garis N dan garis N ini sejajar dengan sumbu Y, maka dapat kita katakan garis M ini juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, apabila suatu garis itu sejajar dengan sumbu Y, maka ia akan tegak lurus dengan sumbu X. Pada gambar ini, jika garis M ini sejajar dengan garis N dan garis N ini tegak lurus dengan sumbu X, maka dapat kita katakan garis M ini tegak lurus juga dengan sumbu X. Jadi yang kedua adalah garis yang berpotongan. Jadi dua buah garis dapat dikatakan saling berpotongan jika kedua buah garis tersebut tidak sejajar, sehingga pada ujung yang lainnya itu mereka akan bertemu dan menghasilkan titik potong. Perhatikan gambar yang ada di papan tulis ini. Kita memiliki koordinat kartesius yang mana di dalamnya itu terdapat garis O. Pada gambar ini, garis O ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y, dan juga mereka bertemu menghasilkan titik potong di sumbu X ataupun menghasilkan titik potong di sumbu Y. Jadi pada gambar ini garis O ini berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar suatu garis di dalam koordinat kartesius. Jadi kita dapat menggambar garis di dalam koordinat kartesius itu melalui dua titik. Jadi diketahui kita memiliki titik A yang berkoordinatkan 3,4 dan memiliki titik B yang berkoordinatkan negatif 5,1. Maka dari
dua titik ini kita dapat membuat suatu garis di dalam koordinat kartesius. Jadi buatlah garis dengan kedua buah titik tersebut. Yang pertama kita tentukan dahulu lokasi titiknya. Yang pertama titik A. Titik A itu berkoordinatkan 3,4, yang mana 3-nya itu merupakan nilai dari sumbu X, yaitu di sini, dan 4-nya itu merupakan nilai dari sumbu Y, yaitu di sini. Kemudian kita letakkan titiknya. Berarti titiknya itu berarti posisi titik A itu ada di sini. Ini adalah titik A. 3,4. Kemudian titik B. Titik B ini memiliki koordinat negatif 5,1, yang mana negatif 5 itu merupakan nilai dari sumbu X, yaitu di sini, dan satunya itu merupakan nilai dari sumbu Y, yaitu di sini. Berarti posisi titik tersebut ada di sini. Nah, di sini adalah posisi titik B. Karena kita sudah mengetahui posisi dua titik tersebut, maka kita hubungkanlah dua titik tersebut sehingga nantinya akan membentuk suatu garis. Setelah kita hubungkan titik tersebut, maka terbentuklah suatu garis, dan kita namakan ini garis AB. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan panjang garis di antara dua titik. Jadi cara menentukan panjang garis di antara dua titik itu dapat kita ketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi misalkan kita ketahui kita memiliki satu titik A yang berkoordinatkan x1, y1, dan titik B yang berkoordinatkan x2, y2. Jadi rumusnya adalah AB sama dengan akar dari X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Jadi perhatikan gambar ini. Kita memiliki gambar koordinat kartesius, yang mana di dalamnya itu kita memiliki titik A yang berkoordinatkan 7,2 dan titik B yang berkoordinatkan 3,-1. Jadi kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung panjang garis di antara dua titik A dan B. Jadi diketahui A-nya tadi 7,2. Jadi titik A ini berkoordinatkan 7,2, yang mana 7-nya ini merupakan nilai dari X1 dan 2-nya ini merupakan nilai dari Y1. Dan juga kita memiliki titik B tadi yang berkoordinatkan 3,-1, yang mana 3-nya ini merupakan nilai dari X2 dan -1 ini merupakan nilai dari Y2. Setelah kita ketahui, maka kita masukkan koordinat tersebut ke dalam rumus ini. Jadi AB sama dengan akar dari X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Kita masukkan X1 nya tadi 7 dikurang X2 nya 3 pangkat 2 ditambah Y1 nya tadi 2 dikurang Y2 nya tadi -1 pangkat 2. Kita hitung lagi. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Berarti ini 4 pangkat 2. Ditambah 2 dikurang -1 itu sama dengan 3. 3 pangkat 2. Kita hitung. 4
4 pangkat 2 ini sama dengan 16. Dan 3 pangkat 2 ini sama dengan 9. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan 25. Dan akar dari 25 ini adalah 5. Jadi panjang garis di antara titik A dan B itu adalah 5. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah suatu garis dapat dikatakan sejajar dengan sumbu Y apabila ia memiliki jarak yang sama dengan sumbu Y. Dan apabila ia sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu X. Begitu pula dengan sebaliknya. Apabila suatu garis itu sejajar dengan sumbu X, maka ia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Suatu garis dikatakan berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y apabila garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan kemudian cara untuk mencari panjang garis di antara dua titik dapat kita hitung dengan menggunakan rumus AB sama dengan akar dari X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Dengan begini berakhirlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi diri kita maupun diri orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Salah khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.